kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budaya pekerti sesuai dengan kurikulum Merdeka pada fase F, yaitu pada kelas 11. Bab yang pertama, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Pembahasan materi pada video kali ini yaitu tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Ini ada dua buah materi. Materi yang pertama tentang berpikir kritis yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis yang terkait. Kemudian materi yang kedua yaitu mencintai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis yang terkait. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Mari kita baca ayatnya dengan tartil dan sesuai dengan ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Identifikasi tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, inna. Hukum bacaannya ghunnah karena ada nun yang bertasydid. Yang kedua, as-samawat. Hukum bacaannya alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah berupa sin. Kemudian wan nahar. Hukum bacaannya mad tabi'i karena ada alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya qiyaman wa qu'uda. Hukum bacaannya idgham bi khunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Kemudian lafaz khalaqta. Hukum bacanya qalqalah karena ada huruf qaf yang bersukun atau mati. Selanjutnya adzab. Hukum bacanya mad tabi'i karena ada alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya kosakata dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama ada khalqi, artinya penciptaan. Kemudian ikhtilafi artinya pergantian. Li ulil albab itu orang-orang yang berakal. Yadhkuruna mereka yang mengingat. Junubihim lambung mereka atau pembaringan mereka atau dalam keadaan berbaring. Yatafakkaruna artinya mereka memikirkan. Wal ardi dan bumi. Subhanaka maha suci Engkau. Adzab siksa. An-nari
neraka. Selanjutnya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Kemudian dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu. Saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu, lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh. Dan saat Bilal hadir, masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini, namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya isi dan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Isi yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda di langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi. Yang ketiga, semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang ulil albab. Ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nuran yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini. Yang kelima, tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil masalah dari ciptaan Allah, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya, maupun masyarakat secara luas. Yang keenam, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa. Kemudian yang ketujuh, setiap orang beriman sangat dituntut agar akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah, mengajak diri dan orang lain agar dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedelapan, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat ada kelompok yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoak ataupun berita bohong. Hadis yang terkait dengan berpikir kritis. An Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku." Rawahu Abu Syekh. Artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zatnya Allah, karena kalian akan rusak." Isi kandungan hadis tersebut yaitu membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah tetapi dilarang memikirkan zatnya. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah itu disebabkan jika dipikir zat Allah, pasti akal dan segala potensinya yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Hal ini agar tidak sesat pikir yang akhirnya sesat jalan. Yang ketiga,
Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah. Yang keempat, berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti, karena jika tidak, manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Istilah-istilah dalam berpikir kritis. Berpikir terambil dari bahasa Arab yaitu al-fikr, berarti kekuatan yang menembus suatu objek, sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti yang kuat, maka dinamakan ilm, sesuai dengan Quran Surat At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, maka disebut dengan dhon, atau dugaan, sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, maka disebut dengan syak, atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti, atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, maka disebut dengan wahm. Itulah materi tentang berpikir kritis. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video yang akan datang. Terima kasih.